Jiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Tanggung jawab nilai menghargai kehidupan. Berikut adalah topik pembelajaran kita dari bab 4. Nah, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang sudah diberikan kehidupan oleh Tuhan, bukan hanya kehidupan di dalam dunia tetapi juga kehidupan yang kekal. Nah, tentu kita harus bisa menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Bagaimana cara menghargai kehidupan? Yang pertama adalah mari kita belajar menghargai waktu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dengan disiplin waktu. Jadi disiplin waktu adalah salah satu cara menghargai kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Nah, apa itu waktu? Waktu kalau kita lihat dalam pengertian dan sifatnya, kalau kita lihat dalam konteks Alkitab, ada 3 kata yang digunakan. Yang pertama ada istilah kronos. Nah, kronos ini lebih sering digunakan untuk menunjukkan waktu sebagai suatu urutan waktu atau perjalanan waktu. Jadi seperti dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 21, nanti di sana akan menjelaskan bahwa ada urutan peristiwa dari waktu ke waktu. Nah, kira-kira seperti itu makna dari kronos tersebut. Nah, yang kedua adalah kairos. Kairos itu dalam bahasa Yunani berarti saat atau kesempatan. Matius 13 ayat 30 berkata bahwa ada waktunya untuk menuai. Jadi ada masa di mana sesuatu itu dikerjakan. Segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, kira-kira seperti itu pemaknaan dari kairos ini. Nah, yang ketiga adalah ainon. Ainon itu dalam bahasa Yunani yang berarti selama-lamanya atau waktu yang bersifat kekal. Jadi waktu itu bersifat kekal. Dalam 1 Korintus 8 ayat 13 bisa kita lihat penggunaan kata ainon ini. Nah, sekarang sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang sudah menikmati anugerah Tuhan dalam hidupnya, kita ini tentu orang-orang yang seharusnya menempatkan Allah yang menjadi teladan dan pembelajaran dari seluruh kehidupan kita. Bagaimana Allah memandang waktu? Allah dan waktu bisa kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang mengatur waktu. Dalam Kejadian 1 ayat 14 dikatakan bahwa Allah menciptakan benda-benda penerang. Jadi Allah lah yang mengatur waktu itu karena Dia yang menciptakan benda-benda penerang yang bisa menentukan waktu-waktu yang kita miliki setiap hari. Nah, Allah itu mengatur waktu siang dan malam. Nanti lebih dalam kita bisa melihat Mazmur 132 ayat 2 sampai 26 di mana ditetapkan di sana Allah menetapkan siang, Allah menetapkan malam. Jadi kalau Allah yang menetapkan, maka sepatutnya kita masuk di dalam ketetapan-ketetapannya Allah itu dan mengikuti apa yang sudah diaturkan oleh Allah. Yang kedua, bisa kita lihat Allah sebagai pengatur waktu, yaitu Allah mengatur segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, satu nats yang sangat familiar sering kita dengar seperti kata pengkhotbah yang mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Artinya segala sesuatu ada waktunya. Jadi Allah menetapkan dan mengatur waktu-waktu itu dengan baik. Yang kedua, Allah adalah Allah yang tepat waktu. 2 Petrus 3:9 berkata bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Allah berkata, Allah berfirman, maka segala sesuatunya akan terjadi seperti apa yang Tuhan katakan. Jadi Allah itu tepat waktu. Maka kita sebenarnya sebagai anak-anak Allah harus belajar meneladani Allah. Dalam konteks ini tentu ini bisa kita teladani dengan baik ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dengan Roh Kudus yang memampukan kita melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Allah tepat waktu, maka kita harus belajar untuk menjadi orang yang tepat waktu juga ya. Nah,
Misalnya dalam Kejadian 22 ayat 10 sampai 11, bagaimana Allah meruntuhkan tembok Yeriko tepat seperti yang dikatakannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu supaya tembok Yeriko itu bisa runtuh, maka sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, setelah orang Israel melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Allah, maka tembok Yeriko itu runtuh tanpa sesuatu hal yang anarkis dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, kemudian Yesus juga bangkit tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam Markus 9 ayat 31 ya, bisa kita lihat bagaimana ketika bahkan untuk kebangkitan Kristus pun sudah ditetapkan oleh Allah kapan harus terjadi. Jadi Allah itu tepat waktu. Apa yang Dia katakan Dia akan kerjakan seperti itu. Nah, oleh karena itu mari meneladani Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang mau tepat waktu. Kemudian yang ketiga, Allah itu adalah Allah yang memanfaatkan waktu. Artinya tidak ada buang-buang waktu. Jadi kalau Allah adalah Allah yang memanfaatkan waktu dan kita mengaku sebagai pengikut Allah, kita juga tidak boleh menjadi orang yang buang-buang waktu, ya. Jadi pada hari ini ketika kita juga dalam pembelajaran kita, maka sebagai seorang yang sudah mengikut Tuhan, kita harus juga memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Waktunya untuk belajar, mari kita belajar. Waktunya untuk mengerjakan tanggung jawab yang lain, kita juga harus mempertanggungjawabkannya dengan baik, ya. Nah, oleh karena itu berkaca atau melihat teladan dari Tuhan tadi, ya, bagaimana Dia menghargai waktu, mari kita lihat hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, sepatutnya lah memang kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar untuk membuat waktu-waktu yang Tuhan izinkan kita miliki ini dengan maksimal, dengan efisien, dengan tujuan seperti apa yang diinginkan Tuhan. Nah, supaya itu terjadi, yang pertama kita lakukan adalah mari memprioritaskan apa yang harus dikerjakan. Jadi dalam menggunakan waktu itu harus ada prioritas. Mana yang mendesak dan harus dikerjakan, ya, itu yang pertama harus dilakukan. Jadi bisa meliskan hal-hal yang paling utama kita kerjakan. Apakah bermain itu penting? Untuk waktu tertentu itu penting. Tetapi mana lebih penting bermain daripada belajar? Jangan sampai ya di tengah-tengah belajar kita menjadi bermain-main. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau dari permainan kita mendapatkan pelajaran, itu satu hal yang bagus juga gitu ya. Tetapi mana yang menjadi prioritas? Dalam setiap hari pekerjaan kita, mana yang harus kita prioritaskan? Itu salah satu cara yang bisa kita buat untuk kita mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, bisa membuat dengan schedule waktu. Ya, dengan schedule waktu kita bisa buat bagaimana supaya tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak efisien dilakukan. Jadi dalam satu minggu ini kita bisa buat Senin mau ngerjakan apa, Selasa mau ngerjakan apa, Rabu sampai Minggu. Dalam satu minggu itu 7 hari, dari pagi sampai sore kita bisa membuat bahkan sampai malam ya, schedule waktu apa yang harus kita kerjakan sehingga tidak lalai ya. Artinya kita bisa mengatur seluruh kegiatan itu sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, hemat waktu. Hemat waktu artinya gunakan waktu dengan efisien dan efektif, seefisien dan seefektif mungkin, ya. Jadi jangan buang-buang waktu, itu kata lainnya. Hiduplah dengan teratur. Kalau waktunya belajar, waktunya makan harus makan, waktunya istirahat juga harus istirahat. Jadi jangan terbalik. Nanti pada waktu belajar dia istirahat, waktu istirahat dia main-main gitu ya. Jadi itu tidak teratur. Tapi kalau kita mau benar mengikuti Tuhan harus hidup teratur. Karena tadi Allah juga adalah Allah yang teratur di dalam menggunakan waktu ya. Jadi sebagaimana mestinya, kalau harus bermain tidak apa harus bermain, tapi bermain itu harus tidak mengganggu hal-hal yang prioritas tadi.
gitu ya. Jadi harus sesuai dengan schedule-nya semua. Yang kedua, jangan takut untuk mengatakan tidak. Tidak dalam konteks ini kalau ada ajakan-ajakan yang mengganggu waktu kita, kalau ada orang-orang yang akhirnya mengganggu kita untuk prioritas kepada pekerjaan kita, walaupun itu teman, orang yang kita anggap sahabat, kita boleh berkata tidak. Jadi jangan karena nggak enak sama teman lalu ikut, diajak main game nggak enak sama teman ikut aja. Boleh berkata tidak jikalau itu tidak sesuai dengan yang benar. Kemudian ya, istirahat dan jaga kesehatan. Jadi ternyata istirahat itu juga bagian dari penggunaan waktu yang harus digunakan dengan efektif dan efisien. Kebanyakan ibu mendengar sering sekali ya, orang tua mengeluh bahwa anaknya jarang sekali tidur dengan baik karena main game sampai larut malam. Itu bukan contoh yang baik dan bukan pekerjaan yang benar. Karena apa? Karena sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus dan bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Dan itu sudah kita pelajari di bab sebelumnya tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada lingkungan. Ya, jadi istirahat itu bagian daripada kita menggunakan waktu yang baik. Berlaku secara profesional. Ya, artinya seperti ini. Kalau waktunya untuk belajar ya belajar. Artinya sebagaimana kita sudah mengatur schedule waktu itu, lakukanlah itu dengan baik. Bertanggung jawab dengan schedule yang sudah ada. Jadi belajar profesional. Jadi belajar melakukan apa yang sudah dikomitmenkan gitu. Kita sudah komitmen untuk membuat schedule dan mengikutinya, lakukanlah dengan baik. Ya, nah jadi kalau ini dilakukan dengan baik, maka ya penggunaan waktu kita akan efisien, efektif, maka tidak ada waktu yang terbuang dan sia-sia. Tentu semuanya akan maksimal dikerjakan ya. Satu quote yang mengatakan, hargai waktu yang kita miliki karena waktu tidak bisa menunggu. Hargai waktu yang kita miliki karena waktu tidak bisa menunggu. Benar bahwa kita siap tidak siap, waktu akan berjalan terus. Detik demi detik akan berjalan terus. Ulangan harian 1 sudah berlalu dan sekarang kita akan mempersiapkan diri ke ulangan harian 2. Bagaimana persiapan kita? Itu maksimal kita lakukan, maka ulangan harian kedua kita akan kita terima dengan baik. Tidak maksimal kita lakukan, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri itu tidak mempengaruhi bahwa waktu untuk ulangan harian kedua pasti akan tiba. UTS akan tiba, ujian semester akan tiba, dan waktu-waktumu di kelas 9 ini juga akan berlalu. Begitulah waktu itu berjalan terus. Tidak menunggu kita siap atau tidak ya. Nah oleh karena itu tepat sekali quote ini yang mengatakan hargai setiap waktu yang kita miliki karena waktu tidak bisa menunggu ya. Nah itu poin pertama tadi, disiplin menggunakan waktu. Menghargai hidup yang pertama tadi adalah disiplin menggunakan waktu. Nah yang kedua adalah terbuka dan jujur ya. Terbuka dan jujur. Jadi firman Tuhan berkata bahwa hidup kita adalah kitab yang terbuka yang bisa dilihat oleh semua orang. Maka kita juga harus hidup jujur dan terbuka di hadapan semua orang. Artinya tidak ada yang perlu ditutupi dari kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada kebohongan. Tidak ada hal yang bersembunyi dikerjakan seolah-olah itu adalah hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan sesuatu hal yang dikerjakan di tempat yang tersembunyi pun itu terbuka di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena itu semua hal yang menjadi pekerjaan kita, kegiatan kita dimanapun kita berada, kita harus belajar mengerti bahwa kita harus melakukannya dengan jujur karena Tuhan ada di sana, Tuhan melihat itu semua. Ya, ini yang harus kita lakukan. Itu sebagai tanda bahwa kita sudah menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, itu yang kedua, terbuka dan jujur. Nah, yang ketiga adalah mengasihi dan mencintai diri sendiri. Ini tidak sedang menyuruh kita untuk egois, bukan ya.
Sekali lagi, poin yang ketiga, mengasihi dan mencintai diri sendiri tidak sedang menyuruh kita bersikap egois, bukan. Tetapi mengasihi dan mencintai diri sendiri ini sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, maka kita bisa melihat apa yang menjadi kelebihan di dalam diri kita untuk dikembangkan dan kelemahan di dalam diri kita untuk kita berusaha keluar dari sana. Bahkan ketika pun kita harus hidup di dalam kelemahan itu, kita bisa mensyukurinya di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada hal yang membuat kita harus menyesali hal-hal yang kita miliki. Ya, bahkan juga Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan begitu. Jadi artinya apa? Artinya hanya ketika kita bisa mengasihi diri sendiri, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Atau kita akan lebih mudah mengasihi sesama kita apabila kita juga sudah mengasihi diri sendiri. Ingat, yang dipakai di sini adalah mengasihi, bukan mengasihani, seolah-olah kita menjadi orang yang rendah diri, yang peduli hanya kepada diri sendiri, bukan ya. Tetapi mengasihi diri dengan menjaga diri lebih baik, sehingga kita juga bisa melihat kalau ada sesama kita yang butuh dukungan supaya dirinya lebih baik, kita mau berbagi. Ya, itu yang dikatakan misalnya. Jadi 3 poin ini kalau dilakukan dengan baik, kita akan menjadi anak-anak yang sungguh menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Disiplin waktu, terbuka dan jujur, mengasihi dan mencintai diri sendiri, sehingga kita bisa mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, itu. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.